Berjumpa kembali pemirsa Jurnal Perempuan. Hari ini tamu kita, tamu yang khusus di Jurnal Perempuan, yaitu Profesor Dr. Musda Mulia, yang tentunya sudah tidak asing lagi buat kita karena memang beliau sangat terkenal dengan karya-karyanya yang sangat mencerahkan, ya, terutama dalam soal bidang perempuan dan Islam. Jadi selamat malam Ibu Musda, terima kasih sudah datang di Jurnal Perempuan. Saya sebetulnya ingin bicara banyak tentang buku Ibu ya, yang ini, yang Kemuliaan Perempuan dalam Islam, yang banyak sekali dipakai untuk rujukan, terutama kebanyakan perempuan seperti saya ya, seperti kita yang masih awam tentunya ya, tentang masa-masa perempuan dalam Islam. Tapi yang menarik buat saya adalah Ibu mengatakan bahwa ya kita harus memahami Islam secara benar ya, rahmatan lil alamin ya. Itu maksudnya apa? Ya, kira-kira. Jadi secara garis besar buku Kemuliaan Perempuan dalam Islam ini untuk menjelaskan kepada masyarakat kita bahwa pemahaman tentang perempuan yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat kita, bahwa perempuan itu berada di bawah laki-laki ya, perempuan itu tidak berdaya, perempuan itu bukan manusia yang seutuhnya, itu bukanlah pemahaman yang bersumber dari Islam. Karena kalau kita memahami Islam dengan benar, itu kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Nah, perempuan itu dipandang sebagai makhluk yang setara dengan saudara mereka yang laki-laki, bahwa mereka juga bisa menjadi khalifah fil ardh ya. Karena itu buku ini menjelaskan bahwa menjadi perempuan itu adalah sebuah anugerah Tuhan ya, sama dengan menjadi laki-laki. Karena itu menjadi perempuan dan menjadi laki-laki, yang penting itu adalah bagaimana menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat. Iya. Nah, Ibu, apa sebetulnya yang menjadi isu ya, karena kalau kita membaca buku ini ya, Islam itu sangat memuliakan perempuan, tapi mengapa sebagian besar terutama mereka yang menafsirkan teks Quran ini kok bisa mendapatkan pemahaman yang bias, lalu kemudian jadi diskriminatif terhadap perempuan? Itu bagaimana? Ya, karena pemahaman yang disosialisasikan di masyarakat itu adalah pemahaman yang menurut saya tidak bertumpu kepada pemahaman Islam yang humanis ya. Karena itu timbul diskriminasi terhadap perempuan, bahwa perempuan misalnya tidak boleh menjadi pemimpin, perempuan harus mengerjakan pekerjaan di rumah saja, tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Nah, kelihatannya sih sepele, tapi dari pemahaman yang diskriminatif ini lalu melahirkan banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan dan bentuk-bentuk ketimpangan. Dan ini sebetulnya merugikan bukan hanya buat perempuan sendiri loh, tapi juga buat masyarakat dan juga untuk bangsa ya seluruhnya. Karena itu saya selalu selalu tergugah untuk melakukan upaya-upaya bagaimana mencerahkan semua orang bahwa perempuan itu tidak boleh didiskriminasikan, perempuan itu tidak boleh diperlakukan secara kasar dengan penuh kekerasan. Karena dengan memperlakukan perempuan seperti ini, itu bukan hanya merugikan perempuan, tapi juga merugikan masyarakat dan merugikan bangsa. Sebab apa? Karena manusia perempuan itu juga punya potensi dalam dirinya. Potensi-potensi dalam dirinya itu kalau dikembangkan itu akan menjadi berguna, dan dia akan menjadi orang yang memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif untuk masyarakatnya. Iya. Nah, juga kan masalahnya adalah banyak yang resistensi ya terhadap pemikiran-pemikiran Ibu Musda ya. Iya. Ibu Musda dianggap sebagai sosok yang kontroversial, seringkali dikatakan begitu ya. Nah, terutama dalam hal membela hak-hak minoritas, seperti akhir-akhir ini tentang LGBT gitu. Nah, apa sebetulnya mengapa Ibu Musda begitu percaya bahwa di dalam Islam itu sebetulnya LGBT itu diterima? Iya, karena saya selalu yakin bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Lil alam itu maksudnya bukan hanya
rahmat bagi segenap manusia dengan seluruh keberagamannya, tapi juga rahmat buat alam semesta ya, buat tumbuh-tumbuhan, buat makhluk lain ya. Jadi buat saya, keyakinan saya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu harus membawa rahmat buat semua makhluk yang diciptakan Tuhan. Nah, LGBT kan juga makhluk Tuhan ya. Dia itu adalah makhluk yang memiliki orientasi yang berbeda dengan orientasi mainstream lainnya, tetapi buat saya tetap saja dia adalah makhluk Tuhan yang berharga, yang harus dihormati. Karena itu saya membela mereka sebagai membela ciptaan Tuhan. Iya, nah itu tentunya jadi perdebatan yang cukup yang kontroversial dan banyak pro kontranya dan sebagainya. Tapi yang menarik buat saya adalah Ibu Musda itu bisa menjelaskan gitu ya dengan sangat teduh, sehingga bagi teman-teman LGBT juga mendengarkannya juga menjadi menyejukkan dan menganggap bahwa Islam itu ternyata memeluk gitu ya, mereka yang juga LGBT. Tapi hal lain juga yang cukup kontroversial yang pernah kita dengar dari Ibu adalah tentang pernikahan beda agama ya. Itu bagaimana Ibu kok bisa punya pemahaman bahwa itu dibolehkan? Iya, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasan tentang larangan perkawinan beda agama. Yang kita dilarang itu hanyalah menikah dengan orang kafir, dilarang menikah dengan orang musyrik ya. Nah, pertanyaannya lalu kemudian apa yang Anda maksud dengan orang musyrik, apa yang Anda maksud dengan orang kafir gitu. Jadi menurut saya perlu kita membaca ulang deh Al-Quran ini supaya tidak timbul kesalahpahaman yang menimbulkan kekerasan di masyarakat. Karena itu saya selalu yakin bahwa Al-Quran itu penuh dengan pesan-pesan moral kemanusiaan yang ini yang belum digali oleh umat Islam. Yang terakhir ya Ibu ya, tentang imam perempuan. Kita kan tentunya sebagai perempuan, apalagi perempuan muslim ya, kita kan merindukan juga sosok imam perempuan ya. Apalagi kalau kita mempunyai anak perempuan, kan kita ingin juga anak perempuan kita ini menjadi confident ya, bahwa kamu juga bisa gitu untuk menjadi imam ya. Tetapi kan di dalam interpretasi agama kita dianggap bahwa ya tidak boleh perempuan menjadi imam. Nah, bagaimana penjelasan? Ya, itu kan hanya interpretasi ya, padahal dalam prakteknya Nabi sendiri, pada abad ke-7 itu memerintahkan seorang perempuan bernama Ummu Waraqah yang menjadi imam dalam komunitasnya. Mestinya contoh yang dilakukan oleh Nabi ini diikuti oleh umatnya kemudian, tetapi kan tidak demikian. Karena itu saya ingin mengingatkan kita semua bahwa menjadi imam perempuan itu sudah dibolehkan sejak zaman Nabi, karena Nabi sendiri memberi contoh sangat jelas. Nabi menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam dalam komunitasnya, di mana di situ lalu ada sholat jamaah, di mana ada laki-laki dan perempuan dewasa. Lalu Ummu Waraqah ini menjadi imam, dan itu buat saya sebuah perlakuan Nabi yang luar biasa kepada seorang perempuan. Jadi suatu saat apakah kita akan bisa melihat ada imam? Iya, semoga, dan saya pikir ya harus kita berani melakukannya, karena tidak ada masalah ya. Soal imam itu kan soal kapabilitas dan soal kompetensi. Apakah seseorang perempuan itu memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi imam atau tidak? Kalau bisa ya kenapa tidak begitu. Soal tinggal bagaimana membiasakan ini dilakukan di masyarakat kita, sehingga lama-kelamaan orang-orang akan menjadi terbiasa melihat imam perempuan. Oke. Nah, dengan pemikiran-pemikiran Ibu Musda yang begitu revolusioner ya, untuk saya sangat revolusioner, itu sangat sedikit kan di masyarakat kita ya, perempuan seorang scholar dan juga yang paham dengan agama Islam mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat maju. Itu bagaimana Ibu kok bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang sedemikian maju ini? Ya, sebetulnya pemikiran seperti ini bukan pemikiran yang asing ya dalam dunia Islam. Banyak sekali saya mencatat banyak sekali ulama laki dan perempuan yang punya pandangan seperti ini. Cuma persoalannya tidak banyak di antara mereka yang berani yang mengungkapkan hal-hal seperti ini secara terbuka di masyarakat. Itu biasanya hanya dibicarakan secara internal di dalam ruang-ruang akademik ya. Nah, yang ini yang saya mencoba, keberanian saya itu datang karena saya melihat bahwa upaya untuk mencerahkan masyarakat ini harus dimulai dari sekarang, karena kalau tidak kapan lagi. Ya. Di keluarga Ibu sendiri bagaimana? Ya,
Ya memang awalnya nggak mudah ya menerima, karena saya dibesarkan dalam keluarga Islam tradisional ya, yang kakek saya itu seorang ulama yang sangat tradisional, bahkan suara perempuan itu sendiri adalah aurat ya. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu dan dengan pengalaman-pengalaman yang panjang, toh dalam keluarga saya akhirnya bisa menerima ya pemikiran-pemikiran yang selama ini dianggap sebagai pemikiran yang nyeleneh begitu. Ya, aduh, terima kasih banyak Ibu Musda. Demikianlah pemirsa Jurnal Perempuan, kita sangat beruntung sekali sebetulnya mempunyai Ibu Musda Mulia karena menjadi inspirasi buat perempuan Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk Jurnal Perempuan.